Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah Perang Badar. Oke. Nah, jadi kita akan bahas tentang Perang Badar secara lebih lengkap gitu ya, daripada yang ada di buku besar gitu ya. Nah, karena ini lebih lengkap tentunya, dan juga ceritanya bisa lebih kompleks lagi gitu ya. Mulai dari sebelum pertempuran, terus kemudian pas pertempuran, dan juga setelah pertempuran gitu, lebih lengkap lagi. Untuk perang-perang lainnya, kalau misalkan teman-teman juga ada bukunya juga, itu boleh banget rekomendasikan gitu ya, untuk kemudian ya saya baca juga gitu. Oke, kita bisa langsung bahas teman-teman sekalian. Perang Badar. Let's go. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Denyut kehidupan di Madinah berdetak lebih cepat. Kaum muhajirin dari Mekah belum menetap dengan nyaman di Madinah. Sebagian besar mukminin yang hijrah dari Mekah tidak punya sumber penghidupan yang memadai. Mereka lebih banyak bekerja membantu para penolong mereka, yaitu kaum Ansor yang telah dipersaudarakan dengan kaum muhajirin. Kini memasuki tahun kedua setelah hijrah, ikatan persaudaraan antara muhajirin dan Ansor terjalin semakin erat. Kaum Ansor selalu siap berbagi apapun dengan saudara mereka dari Mekah. Mereka selalu siap memberikan bantuan dan pertolongan agar saudara mereka semakin nyaman dan bahagia menetap di Madinah. Kini keduanya bersiaga menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kaum Quraisy tidak pernah rela dan membiarkan kaum muslimin hidup nyaman bahagia di Madinah. Diancam terus gitu ya. Di sisi lain, demi meningkatkan stabilitas ekonomi kaum muhajirin di Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat muhajirin untuk bersiap-siap mencegat kafilah dagang Quraisy. Cara itu dilakukan untuk merebut kembali harta kaum muhajirin yang ditinggalkan di Mekah lalu dirampas oleh kaum Quraisy. Gitu ya. Juga untuk mempersempit jalur perdagangan Quraisy sehingga kekuatan ekonomi mereka melemah. Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan tengah bergerak pulang dari Syam membawa barang dagangan Quraisy. Kafilah itu selamat dari sergapan kaum muslimin ketika OTW ke Syam. Nah, sekarang kafilah itu menempuh perjalanan pulang, lagi OTW ke Mekah lagi. Dan Rasulullah SAW tidak mau mereka kembali lolos. Maka Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk bersiap-siap mencegat mereka. Gitu. Singkatnya adalah bahwa kafilah dagang itu ini ibarat ini Mekah, ini Syamnya di sini gitu ya, di utara, dan kemudian di sini ada Madinah gitu. Jadi Syam, Madinah, maksudnya Mekah, Madinah, dan juga Syam gitu. Nah, mereka yang dari Mekah ini sudah OTW ke Syam dengan selamat. Sebenarnya sudah ada upaya untuk pencegatan juga, tapi gagal. Nah, sekarang ketika kafilah dagang Quraisy pengen OTW lagi ke Mekah, ini mau dicegat lagi. Oke, apakah berhasil? Nah, ini kita akan bahas. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Abu Sufyan memimpin kafilah dagang Quraisy. Persiapkan diri kalian untuk mencegatnya. Semoga Allah melimpahkannya untuk kalian. Bagi kaum muslim, seruan Rasulullah SAW itu adalah panggilan ilahi. Mereka bersemangat menyambut seruannya. Sebagian mereka diliputi keraguan dan berat hati untuk pergi. Sebab mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW mengajak mereka hanya untuk mencegat kafilah dagang. Mereka berpikir pencegatan itu tidak membutuhkan banyak orang, sehingga tidak semua muslim mesti berangkat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kepergian Rasulullah SAW itu akan berakhir dalam peperangan yang hebat. Namun lebih banyak lagi sahabat yang bersemangat menyambut seruan Rasulullah SAW. Mereka segera mempersiapkan diri. Bagi mereka apapun yang akan terjadi, mereka siap menghadapinya. Bahkan ada beberapa ayah dan anak yang bersikukuh pergi dua-duanya, sehingga mereka harus diundi siapa yang harus pergi. Rasulullah SAW tidak mau laki-laki dalam satu keluarga, ayah dan anak, pergi semuanya. Harus ada yang ditinggalkan untuk menjaga keluarganya. Salah seorang sahabat yang pergi setelah diundi adalah Sa'ad ibn Khaythamah. Sa'ad dan ayahnya bersama-sama bersemangat untuk
pergi bersama Rasulullah SAW. Namun beliau tidak mengizinkan keduanya pergi. Salah seorang di antara mereka harus tinggal. Saat berkata kepada ayahnya, "Seandainya bukan karena surga, niscaya ku biarkan ayah pergi dan aku tinggal di rumah. Namun, aku sungguh menghendaki kesyahidan, aku ingin surga." Ayahnya menjawab, "Kau tinggallah di rumah, biarkan aku yang pergi bersama Rasulullah SAW. Jagalah istri-istrimu." Saat menolak permintaan ayahnya sehingga Khaisamah kembali berkata, "Salah seorang di antara kita harus pergi." Jalan keluarnya mereka diundi dan nama yang keluar adalah Sa'ad, sehingga dialah yang pergi. Khaisamahnya tinggal gitu ya. Ada beberapa sahabat yang tidak ikut pergi bersama Nabi karena mereka menyangka bahwa Nabi pergi hanya untuk mencegah kafilah, bukan berperang gitu. Nah, sebelumnya kita sudah bahas juga bahwa ada peperangan-peperangan kecil juga ya, dan itu nggak semua muslimin itu harus ikut, memang perwakilan saja gitu ya, bagi siapa saja yang ingin gitu. Salah seorang sahabat yang tertinggal adalah Usaid ibn Hudayr. Ia begitu menyesal ketika mendengar kabar bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin pergi untuk berperang di Badar. Utsman bin Affan juga termasuk di antara sahabat muhajirin yang tidak pergi ke Badar. Dia tinggal di rumah menemani istrinya Ruqayyah binti Nabi Muhammad SAW yang berbaring sakit. Utsman terguncang karena ia berhasrat untuk pergi bersama Rasulullah SAW, tapi keadaannya tidak mungkin. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memintanya untuk tinggal menemani putrinya. Ia diam di rumahnya dengan hati diliputi kesedihan. Ia berjalan pelan mendekati istrinya tercinta yang berbaring tak berdaya, lalu duduk di sisinya. Ia usap lembut kepala istrinya terkasih. Pelupuk matanya berat digayuti air mata. Kerongkongannya tersekat karena kesedihan. Pikirannya dipenuhi berbagai kenangan yang datang silih berganti. Terbayang lagi dalam benaknya saat-saat penuh duka ketika ia dan Ruqayyah harus meninggalkan Mekah dan Rasulullah SAW menuju Abisinia. Mereka harus berlayar menyeberangi Salat bersama beberapa muslim lain demi menyelamatkan agama mereka. Saat itu ia dan Ruqayyah baru saja menikah. Semestinya mereka menikmati bulan madu yang penuh kehangatan. Mereka belum lama menikah ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Abisinia. Abasyah gitu maksudnya ya. Gitu. Nah, Utsman dan juga istrinya Ruqayyah itu hijrah ke Habasyah gitu. Oke. Terlintas lagi dengan jelas wajah Ruqayyah yang cantik cemerlang di suatu pagi di Abisinia. Matahari pagi semakin menegaskan kecantikan istrinya. Pagi itu mereka pergi bersama Ja'far bin Abdul Muthalib untuk menemui Raja Najasyi. Mereka berusaha meyakinkan sang raja untuk tidak menyerahkan para muhajirin kepada para penguasa Mekah. Oke, beberapa hari sebelumnya datang rombongan utusan Quraisy menemui Raja Najasyi yang dipimpin oleh politisi ulung Quraisy yaitu Amr bin Al-As. Ia datang membawa berbagai hadiah untuk sang raja dan para pejabat kerajaan. Tunggu deh, sebenarnya saya agak janggal nih ketika menyebut Ja'far bin Abdul Muthalib ya. Kayaknya yang benar itu Ja'far bin Abu Thalib ya, bin Abdul Muthalib. Nah itu baru benar. Karena Ja'far itu bukan pamannya Nabi gitu ya, sepupu ya. Ja'far bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib gitu. Karena paman-paman Nabi yang masih hidup ketika zaman kenabian itu adalah ini ya, 2 beriman dan juga 2 kafir gitu. 2 beriman itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan kemudian juga Al-Abbas ya bin Abdul Muthalib. Terus kemudian 2 yang kafir itu adalah Abu Thalib dan juga satu lagi adalah Abu Lahab. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Tentu saja keadaan itu mengguncangkan hati kaum muhajirin di Abisinia, Habasyah. Mereka telah menetap beberapa lama di sana dan telah bergaul akrab dengan penduduk negeri itu. Sang raja pun menerima mereka dengan tangan terbuka. Kini, utusan Quraisy datang untuk membujuk Raja Najasyi agar menyerahkan para muhajirin itu. Utsman ingat bagaimana Ruqayyah, istri tercinta, tampil di hadapan kaum muslimin dengan sangat anggun. Dengan kata-kata yang penuh lembut kasih sayang,
tetapi penuh keyakinan. Ruqayyah menghibur kaum muhajirin yang terlunta-lunta di negeri orang. Ruqayyah meneguhkan keyakinan mereka bahwa langkah mereka benar adanya dan bahwa Allah akan segera memberi kemenangan. Kehadiran Ruqayyah dengan kebijakan dan kelembutannya berhasil memberikan ketenangan, keyakinan, dan harapan besar di hati para muhajir. Utsman sendiri takjub menyimak pembicaraan Ruqayyah. Semakin besar cintanya kepada Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Pikiran dan seluruh bagian dirinya telah diliputi cinta yang teramat besar kepada putri sang Nabi. Namun selain rasa cinta yang teramat besar, kadang-kadang muncul rasa takut dan kekhawatiran luar biasa dalam dirinya setiap kali berada di sisi sang istri. Utsman merasa takut kehilangan tekanan kaum Quraisy dan keadaan di negeri Habasyah. Ini kita langsung ganti aja Habasyah gitu ya. Memaksa mereka menempuh kehidupan yang berat. Ia mengkhawatirkan keselamatan Ruqayyah putri sang Nabi. Ia takut jika istrinya tercinta itu pulang ke hariban ilahi mendahului dirinya sehingga terputuslah rantai keturunannya dari jalur mulia Rasulullah SAW. Lalu Utsman radhiyallahu anhum ajma'in bersama dengan istrinya dan sahabat-sahabat lain yang sudah disebutkan tapi belum saya sebutkan ini ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Teringat hari ketika datang seorang utusan pembawa kabar dari Mekah yang menyampaikan kabar duka. Wanita suci Mekah Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia karena sakit setelah sekian lama hidup di bawah tekanan kaumnya sendiri. Tentu saja Utsman dan seluruh muhajirin di Habasyah berduka mendengar kabar itu. Mereka benar-benar merasa kehilangan mendengar berita kematian Khadijah, Ummul Mukminin, sang pengasuh dan perawat Islam. Kesedihan yang dirasakan Utsman teramat berat hingga hampir memecah rongga dadanya. Jika Utsman saja berduka demikian hebat, maka tentu saja kepedihan Ruqayyah binti Rasulullah SAW lebih dahsyat lagi dan tidak dapat digambarkan kata-kata. Ruqayyah benar-benar terpukul. Tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali menangis dan berdoa. Ia berada jauh dari tanah air sendiri. Sekian lama ia terpisah dari ibundanya, tidak bisa menemaninya menempuh kesunyian dan kesedihan. Dan kini maut telah merenggut ibundanya itu, dan ia tak bisa menyampaikan perpisahan. Tanpa sedetik pun dihinggapi rasa bosan, Utsman terus menghibur istrinya dan menanamkan kembali ketenangan serta keyakinan sang istri kepada Allah yang Maha Kuasa. Padahal pada saat yang sama ia sendiri diliputi kepedihan dan duka yang mengoyak-koyak jiwanya. Di hadapan Ruqayyah, Utsman berusaha agar air matanya tidak jatuh berderai. Ia tak mau menambah duka kepedihan sang istri. Ia merasakan kepedihan dan rasa kehilangan Ruqayyah yang ditinggal wafat ibundanya yang mulia, penghulu wanita kaum Quraisy. Semakin besar kedukaan Utsman ketika melihat istrinya bermuram durja setelah ditinggal mati ibundanya. Pikiran Utsman mengembara lebih jauh menuju masa-masa ketika Ruqayyah masih berada di dalam asuhan ayahnya, Muhammad Rasulullah SAW. Gadis cantik itu tumbuh besar dalam belayan lembut kasih sayang Muhammad dan Khadijah. Namun seakan-akan semesta enggan membiarkan keluarga mulia itu hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Duka dan kepedihan datang silih berganti seiring dengan keteguhan sang ayah untuk tetap menyiarkan Islam di tanah Mekah. Gitu ya. Cobaan paling besar itu adalah cobaan para nabi. Keluarga mulia itu harus merasakan tekanan dan intimidasi hebat dari kaumnya sendiri, bahkan dari keluarga terdekatnya sendiri. Kendati demikian, Muhammad SAW dan keluarga kukuh menyiarkan Islam, menebarkan risalah yang diamanatkan Tuhan kepadanya. Kini mereka berada di Madinah, hidup di sisi Rasulullah SAW dan kaum muslim lainnya. Keadaan itu tentu saja menerbitkan kebahagiaan di hati Utsman dan juga kaum muslim yang lain yang berhijrah ke Habasyah. Ia dan istrinya belum lama tiba di Madinah, namun kebahagiaan karena hidup berdampingan bersama Rasulullah SAW itu segera berganti kesedihan ketika putranya Abdullah bin Utsman meninggal dan Ruqayyah jatuh sakit. Utsman memandang wajah istrinya lekat-lekat, terlihat wajah yang teduh, lembut, tetapi tak lagi bercahaya. Ruqayyah tampak begitu lemah, matanya terpejam rapat, tubuhnya tampak semakin kurus, tulang-tulang pipi terlihat begitu jelas.
Pemandangan itu semakin menerbitkan kepedihan dan duka di hati Utsman. Sungguh ia tak mau kehilangan istri yang sangat dicintainya itu. Ia tak mau Ruqayyah pergi mendahuluinya. Namun napas yang ditarik dan dihembuskan dengan sangat berat itu menunjukkan betapa si pemilik bukanlah makhluk yang abadi. Melihat keadaannya, bisa jadi Ruqayyah akan segera menyusul ibundanya, Khadijah sang Ummul Mukminin, untuk menetap di negeri keabadian. Utsman dan Ruqayyah belum lama menetap di Yathrib, di Madinah maksudnya ya, kota Nabi SAW. Mereka berangkat dari Habasyah setelah Rasulullah SAW memberi izin untuk hijrah ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, hati mereka diliputi keyakinan dan harapan besar bahwa kota itu akan memberi mereka ketenangan dan kebahagiaan sehingga mereka bisa hidup tentram, memenuhi kebutuhan dunia dan bekal untuk kehidupan akhirat. Di hari-hari pertama mereka tinggal di Madinah, keduanya diliputi kebahagiaan karena Abdullah bin Utsman dilahirkan di sana. Tentu saja Utsman merasakan kebahagiaan dan anugerah yang berlimpah. Ia kini memiliki seorang putra, keturunan baginda Nabi yang mulia. Ia menjadi sumber kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi karena memiliki keturunan dari garis darah manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan memenuhi seluruh penghuni rumah, lalu menyebar ke seluruh pelosok negeri. Semua muslim ikut merasa bahagia mendengar kabar kelahiran yang mulia. Rasulullah SAW sendiri tampak begitu bahagia. Hampir setiap hari ia berkunjung ke rumah putrinya Ruqayyah, lalu meminang sang cucu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kedamaian dan kebahagiaan terpancar jelas dari wajah mulianya. Begitu pula Muhajirin dan Ansor datang dan mengungkapkan rasa bahagia. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Abdullah bin Utsman jatuh sakit lalu meninggal tak lama kemudian. Kepedihan kembali meliputi pasangan yang mulia itu. Ruqayyah yang tubuhnya masih lemah semakin kehilangan daya hidup, diserap kepedihan dan duka. Berkali-kali ia diserang demam hingga jatuh pingsan kehilangan daya. Rasulullah SAW setia mengunjungi putrinya terkasih yang sekian lama menemaninya dalam duka dan penderitaan, menanggung segala siksa dan tekanan yang ditimpakan musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW melihat putrinya yang tampak begitu lemah. Penyakit terus menyandranya. Karena itulah hampir setiap saat beliau berada di sisi pembaringan putrinya, mengusap lembut wajahnya dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Siapapun yang menyaksikannya pasti merasakan luapan cinta dan kasih yang lembut memancar dari diri Rasulullah SAW kepada putri tercinta. Seluruh kasih dan kelembutan beliau ditumpahkan untuknya. Namun, ketika mendengar kabar Abu Sufyan akan melintasi wilayah pinggiran Madinah bersama kafilah dagang Quraisy, Rasulullah SAW bergegas bangkit meninggalkan rumah putrinya, lalu menyeru kaum muslimin untuk mempersiapkan diri mencegat kafilah Abu Sufyan. Cintanya kepada Allah melampaui cintanya yang lain. Kemudian 10 hari sebelum kepergian ke Badr, Rasulullah SAW telah mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nafil untuk mengawasi dan memata-matai kafilah Abu Sufyan. Keduanya bertemu di Kashat al-Juhni, di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Al-Nikhyar dekat Zumarrah. Kashat melihat keduanya dan ia terus berjalan melewati mereka. Kedua sahabat Nabi itu tetap di tempat mereka lalu bersembunyi ketika kafilah Abu Sufyan mendekat dan melewati mereka. Kafilah dagang Quraisy itu berpapasan dengan Kashat al-Juhni dan mereka bertanya, "Hai Kashat, apakah kamu melihat mata-mata Muhammad di sekitar sini?" Kashat menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, aku bertemu dengan mata-mata Muhammad di sekitar Nikhyar." Setelah beristirahat, kafilah Abu Sufyan melanjutkan perjalanan sementara kedua sahabat Nabi tetap berada di persembunyiannya. Barulah setelah rombongan Abu Sufyan lewat, mereka keluar dari persembunyiannya lalu pergi meninggalkan tempat Kashat al-Juhni. Setelah mendengar kabar tentang keberadaan mata-mata Muhammad, kafilah Abu Sufyan mempercepat jalan mereka. Siang dan malam mereka menempuh perjalanan agar bisa menjauh dari menjauh dari intayan mata-mata Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, kita bahasannya sampai situ dulu. Nah, sebagian besar kita bahas tentang ini ya, kisah cinta pasangan daripada Utsman bin Affan dan juga Ruqayyah binti Muhammad SAW. Kita sampai situ dulu ngaji kita pada hari ini. Kita bisa cukupkan ngaji kita
dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.